Sebelum mulai videonya, silakan klik subscribe dulu untuk membantu channel saya lebih berkembang dan lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini kita kedatangan Honda Matic Vario ya, dengan kendala ban depannya itu bocor. Jadi ban depan yang tadinya ban tubeless sudah dikasih ban dalam, dan sekarang kondisinya datang ke bengkel dengan bocor ya. Oke, langsung kita eksekusi aja. Di sini saya melepaskan ring 12 yang ada di bagian dop ya. Saya lepaskan. Kemudian saya tekan-tekan dulu, ternyata bagian ban sama peleknya itu merekat ya. Jadi kita langsung aja pakai teknik mencongkel ya, tidak usah pakai press. Nah, kita pakai dua cukit, yang satu untuk membuka ban, yang satunya untuk mendorong ban. Dan setelah bisa, langsung kita tekan-tekan, dan sebaliknya juga sama, satu cukit untuk membuka merenggangkan dan satu cukit lagi untuk mendorong bannya ya, sambil ditahan sambil kita dorong. Teknik ini lumayan susah gampang, untuk yang pemula pasti susah karena kita harus fokus ke tenaganya ya, jangan sampai bikin lecet pada bagian velgnya ya. Oke, setelah bannya sudah terbuka semua, lanjut kita ke proses pencukitan. Cukitannya juga agak sedikit susah. Ini saya tahan pakai kaki supaya bannya tidak berbalik ya. Jadi ini saya sudah cukitan ketiga. Yang cukitan pertama kita tahan pakai tangan. Oke, setelah ketiga cukitan, kesananya pasti lebih mudah karena bannya sudah mulai terbuka sebagian ya. Terus kita buka sampai bannya terbuka semuanya, perlahan-lahan. Setelah itu kita tarik saja pakai tangan, kemudian kita tarik bagian ban dalamnya ya. Kita tarik keseluruhan bagian ban dalamnya ya, sampai keluar semua. Kemudian ini ban dalamnya itu sudah dikasih ban lapis atau ban bekas yang berfungsi untuk melapisi ban dalam ya. Jadi saya pisahkan dulu. Kemudian nanti kita cek dengan menggunakan metode air ya. Setelah kita nanti pompa, kemudian kita cek bagian mana yang bocor. Oke, setelah masukkan ventilnya langsung kita pompa, terus kita cek secara menyeluruh, secara memutar ya. Oke, kita cek perlahan-lahan dari mulai bagian dop, kita memutar terus sampai ada yang mengeluarkan angin atau ada gelembung di dalam air, berarti itu yang bocor ya. Terus kita putar, dan di sebelah sini yang bocor ya, ini bocor, sudah kelihatan gelembungnya. Oke, setelah itu lanjut kita ke bagian yang bocor tadi ya. Kita sudah tahu yang bocor, lanjut kita tandai bagian yang bocor. Bisa pakai tusuk gigi atau pakai, ini saya pakai pentil ya, sama aja karena ujungnya lancip. Kita masukkan ke yang lubang tadi. Setelah itu kita kempeskan lagi bannya. Nanti kita lanjut ke proses pengepresan atau pembakaran ya. Sebelum dibakar seperti biasa, nanti kita dihaluskan dulu pada bagian yang bolong tadi atau yang bocor. Jadi ini alat press yang biasa saya gunakan. Selain untuk nambal ban, juga saya pakai untuk bisa untuk press ban yang susah untuk dibuka ya. Jadi ban yang tubeless atau yang heelnya susah dibuka, biasanya saya pakai alat press ini. Jadi sebelum di press kita gosok-gosok dulu. Ini saya pakai gergaji, beda bengkel atau beda tukang tambal ban beda juga caranya ya. Ada yang
pakai amplas, ada yang pakai besi yang kayak semacam amplas juga, sama ini ada saya pakai gergaji ya. Gajinya juga harus hati-hati, yang jangan sampai bikin robek kembali ya. Jadi cuma sekedar menghaluskan aja bagian-bagian yang bakal kita kasih karet tambal. Fungsinya apa? Supaya bisa menempel dengan bagus atau matang dengan sempurna nantinya ya. Ini saya sedang memotong karet tambal atau karet komponnya ya. Kita potong sesuai ukuran saja nanti, supaya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil juga ya pada hasil nanti tambalannya. Setelah itu bagian samping-sampingnya juga saya gunting supaya tidak runcing. Setelah kita gunting pas sesuai dengan ukurannya, lanjut kita ditempelkan ya karet tambalnya. Ini saya tidak menggunakan lem atau alat perekat lainnya, cuma karet ini yang ada lemnya tinggal kita kasih doang, atau kita cabut plastiknya terus kita tempelkan. Setelah kita siapkan bagian kaleng yang ada di bawah presan, lanjut kita press bagian yang ada karet tambalnya seperti biasa menghadap ke bagian bawah ya. Kemudian kita kencangkan alat presnya, kita putar searah jarum jam ya. Setelah alat presnya sudah menekan bagian samping-samping banyak, kita kaitkan ke atas supaya tidak ikut terbakar. Kemudian kita siapkan bagian pembakarannya. Di sini saya menggunakan spiritus ya, spiritus sesuai dengan takaran saja. Terus kemudian kita nyalakan dengan korek gas. Nanti untuk proses pembakarannya saya skip supaya videonya lebih singkat ya. Oke, setelah apinya padam atau apinya mati, lanjut kita buka bagian alat presannya ya. Kita buka, kita kendorkan, kemudian kita lihat hasilnya, hasil pembakarannya apakah matang atau belum ya. Dengan ciri kalau misalkan sudah matang biasanya tidak lengket di bagian karet tambalnya atau di bagian kaleng yang ada di tambalan di alat pres itu. Nah setelah itu kita rendam dulu ke air supaya tidak panas ya, karena tadi masih baru keluar dari alat pres biasanya panas. Kemudian saya pompa dulu untuk melakukan pengecekan yang kedua ya. Ini saya mau pompa untuk melakukan cek yang kedua. Untuk pengecekan yang kedua tidak usah melakukan pengecekan ke seluruh bagian ban, cukup yang tadi kita tambal saja ya, supaya kita tahu tambalan tadi beneran sudah matang atau sudah rapat, tidak bocor lagi atau tidak keluar angin lagi ya. Oke, kita paskan dulu, kita masukkan saja. Oke, setelah hasilnya bagus, tidak ada gelembung, lanjut kita ke proses pemasangan kembali ya. Kita singkirkan dulu bagian airnya. Setelah itu kita periksa dulu, kita cek pada bagian ban luar yang ada di dalamnya ya. Kita cek dengan diraba, barangkali ada semacam paku atau kawat ya. Setelah dirasa aman, lanjut kita pasang bagian lapisannya ya, yang terbuat dari karet ban bekas. Kita lapisi lagi. Oke, setelah itu kita masukkan langsung ban dalamnya ya, dengan cara masukkan dulu bagian dopnya ya ke lubang velg, kemudian kita kencangkan atau kita masukkan mur 12 nya supaya si dop itu tidak keluar lagi ya. Setelah itu kita agak sedikit kencangkan.
Setelah itu kita masukkan sisa-sisa ban dalamnya ya, yang tadi belum dimasukkan kita masukkan keseluruhannya dengan cara sedikit dilipat pada bagian ban dalamnya supaya tidak terkena cukitan pada saat nanti kita pencukitannya. Setelah ban dalamnya masuk semua, lanjut kita pijit atau kita tekan-tekan separuh bannya ya, supaya separuhnya sudah masuk dulu. Kemudian lanjut kita cukit dulu. Untuk memasukkannya kita cukup pakai satu cukitan saja ya, cuma kita sambil tekan-tekan bagian atasnya supaya si ban dalam tidak menempel pada bagian velg ya, sambil kita tekan-tekan. Kemudian kita putar lagi, terus kita cukit lagi, berulang-ulang seperti itu ya. Kita harus sabar. Ini supaya apa? Supaya proses mencukitnya juga tidak susah, tidak keras, bannya juga tidak merusak pelek ya. Oke, setelah kita paskan itu, kemudian kita pasang ventilnya, kemudian kita lanjut ke proses dipompa ya, pemompaan kembali. Nah, setelah dipompa prosesnya selesai ya, jadi proses dari awal sampai akhirnya sudah selesai, bannya sudah bagus, sudah tidak bocor lagi. Terima kasih yang sudah menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.